Hai, halo semua, apa kabar? Kembali lagi ke channel Mami Heske. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel Mami Heske. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mami Heske agar channel ini bisa berkembang dan membagikan info-info terkait tentang kehidupan ataupun Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Baik, hari ini saya akan membahas tentang living cost in Malaysia. Kebetulan di minggu lalu ada teman yang dari Swiss. Ya, dia menyuruh saya untuk membuat satu vlog ataupun konten mengenai living cost in Malaysia. Sebab katanya mereka akan berpindah ke Malaysia, tapi saya kurang tahu bila tunggu suaminya pensiun, katanya mau tinggal menetap di Malaysia. Itu bagus ya. Di Malaysia itu kalau untuk perantau, karena saya juga pernah merantau di Semenanjung, meskipun saya Malaysia, tapi saya tinggalnya di Sabah. Sabah itu timurnya Malaysia, jadi beda kepulauan dengan Semenanjung Malaysia. Nah, kalau ada yang tanya saya lebih murah mana, Semenanjung atau Sabah? Jawaban saya tergantung. Kalau untuk kos sara hidup setiap harinya, saya pilih Semenanjung. Sebab apa? Sebab Semenanjung lebih murah ya. Contohnya, makan seharian itu lebih murah di Semenanjung. Mau kita makan di kedai atau mau kita makan masak sendiri, tetap murah di Semenanjung menurut saya berbanding di Sabah. Terutamanya di Tawau, tempat saya tinggal sekarang. Jadi saya ceritakan pengalaman ketika saya masih tinggal di mana dulu, Semenanjung, Selangor dengan yang di Perak. Memang murah, saya dapat harga rumah Rp500. Itu ada 3 kamar, yang terakhir di Perak 3 kamar, 2 kamar mandi. Itu murah menurut saya ya, murah. Karena sekarang kalau saya cari tahu lagi info sekarang, kalau mereka mau sewa rumah berapa, ada yang bilang 700, ada yang bilang 800, itu di perumahan yang sama. Nah, kalau zaman dulu hampir berapa tahun saya tinggal di Selangor, itu juga murah, terbilang murah. Jadi saya dapat rumah corner double story, ada 4 kamar dengan 3 kamar mandi, itu pun 500. Sekarang saya dengar-dengar kalau di kawasan perumahan itu sudah 1.200 dan ke atas ya. Nah, jadi kalau untuk tempat tinggal, apalagi kalau yang di Semenanjung, kita masih bebas memilih. Ada yang namanya rumah flat. Ya, rumah flat kebanyakan pun 2 hingga 3 bilik kita boleh pilih. Terus ada rumah apartemen. Flat dengan apartemen ini harganya sudah lebih kurang sama. Jadi sudah tidak ada, mungkin sudah tidak ada harga yang 300-an lah ya. Kalau di zaman saya 2003 itu masih 300-an ke atas. Pokoknya 400 ke bawah. Tapi untuk yang sekarang ini mungkin sudah tidak ada rumah yang di bawah 300 ya. Kalau ada, Anda bernasib baik. Nah, jadi untuk saya kan bagi tahu dia, saya bilang, tapi sih saya bukan tinggal di KL, saya tinggalnya di Sabah. Dia bilang, tidak apa-apa, saya mau tahu saja living cost katanya. Oke, jadi saya akan ceritakan living cost saya yang ada di Tawau. Untuk saya, rumah yang saya tinggal ini, nah per bulannya itu Rp1.450. Itu kita harus bayar ke bank ya. Jadi rumah ini bukan milik saya, rumah ini masih miliknya bank. Nah, terus ada lagi yang namanya transport, punya mobil sendiri kan. Jadi itu pun kita bayar dalam 1.450 untuk satu unit kan, berlainan unit, jadi berlainan harga, tapi saya tidak sebutkan karena saya hanya sebutkan satu saja. Kereta harus bayarnya juga ke bank, belum memiliki, bukan bayar cash ya. Terus apa lagi? Petrol. Kalau petrol setiap minggu tuh kami akan isi full tank. Jadi dalam kalau dulu 150 tuh boleh penuh, tapi sekarang minyak sudah murah. Kami hari itu coba tapi minyak dalam tank tuh masih ada lagi mungkin 1 bar. Kami isi 100 pun sudah penuh ya, itu kereta Hilux tuh. Jadi sangat murah sekarang. Terus apalagi? Makan minum. Kalau makan minum, dosa diingat yang di Semenanjung, karena yang di Semenanjung memang lebih murah berbanding yang di sini. Contohnya macam beras, gula itu lebih murah yang di Semenanjung. Tapi yang di Sabah, mari kita lihat harganya. Kalau beras 10 kilo, semalam saya sudah jalan-jalan ya di supermarket. Beras 10 kilo yang saya dapati adalah Rp23.50. Jadi dia ada pelbagai brand. Terserah kita mau pilih brand E, brand B, brand C. Kalau saya sendiri, saya selalu pakai anggur kuning. Sebab menurut saya, satu dia wangi, dua dia lembut, dan yang paling penting adalah tidak cepat basi. Ya, itu saya suka yang warna kuning. Kebetulan satu rumah pun suka dengan anggur warna kuning ya. Terus
Selain itu kita lihat gula. Gula 1 kilo tuh Rp2,85. Kalau dulu Rp2,50. Tapi sebab subsidi sudah dikurangkan, jadi dinaikkan ke Rp2,85. Itu pun masih terbilang murah. Apabila saya bandingkan harga dengan harga Indonesia, masih jauh lebih murah harga gula di Malaysia. Beras juga sama, masih jauh lebih murah berbanding di Indonesia. Telur ya, telur satu kotak grade B dengan grade C itu Rp11 lebih. Kalau grade A terkadang ada Rp12, Rp13. Tapi pun masih harganya lebih jauh murah berbanding Indonesia. Nah, ketika saya pergi Indonesia dulu, saya terkejut. Hah? Harga telur sebiji berapa sen saya lupa. Tapi mereka tuh jualnya ada juga lah jual kotak-kotak. Tapi kebanyakan yang saya pergi lihat, memang mereka sudah bungkus satu plastik tuh ada yang 5 biji, 10 biji, tergantung sebenarnya tempat ya. Tapi lebih murah lah di Malaysia kalau telur ya. Terus ada susu pekat. Kalau susu pekat, harga yang di Sabah ini paling murah yang saya pernah temukan Rp2,75 kalau tidak salah. Jadi saya yang mana ada OVO itu yang saya ambil ya. Terus apa lagi? Wifi ini kita hidup tanpa wifi memang tidak boleh. Kalau saya sendiri handphone, wifi saya pakai yang unlimited. Jadi siang malam kita mau Google, mau YouTube boleh sebab dia unlimited. Call kemana-mana juga unlimited. Maksudnya dalam negara bukan luar negara. Jadi itu harganya Rp99. Kalau untuk wifi di rumah, saya ambil Unify, bulanan dia Rp132 kalau tidak salah. Nah, terus kalau untuk entertainment bagaimana? Entertainment contoh macam mungkin kita mau lihat TV, jadi harus ada yang kita pasang supaya boleh melayari TV, boleh nonton TV. Itu bulanan saya ambil yang sudah terendah, pokoknya Rp80 lah, itu Rp85 kalau saya tidak salah bulanannya. Yang sekarang ya di sini ya di Sabah. Nah, terus selain wifi, entertainment, apalagi listrik ataupun elektrik dengan air. Kalau elektrik di rumah saya nih ya terbilang mahal juga lah, sebab setiap bulan tuh kalau saya tengok bill paling murah pun Rp200, paling murah Rp200. Dan semenjak PKP kita di rumah saja, tidak pergi bekerja, tidak pergi sekolah di mana-mana, hanya di rumah saja, itu billnya mencecah sampai 300 lebih, 400 pun ada bill semasa. Maksudnya bill semasa tuh bill yang terkini yang sekarang ya, itu 400 lebih. Mungkin sebab siang malam kita di rumah, TV hidup semua, mana aircon lagi kan. Oke, terus apa lagi? Air. Kalau air di Malaysia bagusnya, dia bukan setiap bulan datang bill. Jadi dia kadang-kadang 2-3 bulan baru bill datang. Tapi bill air pun murah lah ya kalau di Malaysia. Terutama di Semenanjung, bagi saya sangat murah. Jadi bill tuh boleh Rp20, kadang-kadang Rp30. Kalau dulu saya tinggal di rumah flat, itu lagi murah. Datang bill Rp12, padahal itu pemakaian 3 bulan Rp12. Tapi sekarang di Tawau dia agak berbeda sedikit, jadi setiap bulan tuh billnya Rp30, Rp40 pun menurut saya sudah cukup murah. Nah, apalagi laundry ya, laundry. Jadi kalau untuk saya sekarang saya jarang melaundry di luar, jarang pergi ke Dobi untuk cuci baju, sebab saya sendiri sudah beli dipanggil pengering baju. Jadi kalau pas hujan memang saya keringkan di mesin, tapi kalau matahari terik, matahari oke, saya akan jemur di luar untuk jimat lah ya. Kalau dulu saya memang rajin ke laundry. Jadi ke laundry itu mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Maksudnya seminggu hanya 2-3 kali cuci baju. Jadi baju yang kotor itu saya kumpulkan dulu baru ke laundry. Jadi di laundry itu dia ada beberapa jenis mesin, pilihan maksudnya. Mau yang size besar, size sederhana, ataupun size yang kecil. Kalau saya memang langsung ambil yang size paling besar karena pakaian saya banyak. Jadi ambil yang paling besar. Jadi itu kalau seminggu pemakaian, jangankan seminggu lah, sekali pergi laundry pemakaian saya dalam Rp12. Itu sudah termasuk cuci dan keringkan. Kalau lipat itu lipat sendiri. Jadi laundry di Malaysia dengan di Indonesia tidak sama. Apalagi laundry layan diri, kita sendiri yang masuk ke kedai, ke dalam kita cuci sendiri, masukkan uang, kemudian kita keringkan sendiri, kemudian nanti kalau sudah selesai kita lipat sendiri. Kalau di Indonesia beda. Kalau di Indonesia, karena saya juga ada buka laundry di Indonesia memang semua laundry yang kerjakan, dimulai dari terimanya, cuci dan sebagainya sampai digosok ya, semua itu laundry yang sediakan. Tapi di Malaysia tidak ada, kecuali laundry yang kita walk in ke kedai dia, bukan Dobi layan diri. Itu mungkin ada, tapi tidak ada setrika, kecuali kalau kita minta di setrika itu casnya lain lagi. Nah, terus kalau dibilang tadi kan sudah wifi, terus pulsa. Kalau saya sudah tidak payah pakai pulsa karena sudah Rp99, itu sudah termasuk internet, sudah termasuk call. Tapi kalau pakai prepaid. Kalau pakai prepaid yang nanti masuk pulsa,
baru bisa digunakan. Itu ada minimal 10 ringgit, ada yang 20, ada yang 30, tapi yang paling bagus langsung isi 30. Jadi tempo expired tuh bisa 1 bulan. Kalau dulu saya pakai prepaid saya selalu gitu. Bukan 30, malah 60 ringgit dulu saya, sebab 60 ringgit itu untuk beli kuota internet saja ya. Jadi, tapi sudah boleh call. Terus apa lagi? Nah, kalau di Tawau ini tidak ada LRT, tidak ada monorail, tidak ada kereta api laju, tidak ada kereta api lambat, tidak ada KTM. Yang ada hanya bis atau taksi. Terus ada apa ya? Apa dipanggil? Bukan Gojek. Saya lupa pula. Yang warna hijau ada aplikasi. Saya lupa apa, tapi nanti saya edit, saya akan masukkan. Saya akan ingat lagi, saya akan masukkan. Oke, kita ada ini. Kalau di KL keren ya, jangan takut. Itu kalau di KL ya. Tapi kalau mungkin nanti suami sis ditempatkan di negeri mana-mana, itu saya kurang tahu di sana. Tapi di setiap negeri itu ada yang murah, ada yang mahal, tergantung. Kalau saya dengar di Johor, kos secara hidupnya lebih tinggi. Tapi kalau di Perak, tempat kami dulu, kos secara hidupnya lebih rendah ya, karena jauh daripada ibu kota. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih tentang Malaysia, dan mungkin ada yang tidak spesifik saya sebutkan, atau mungkin Anda ingin tahu ini dan itu, boleh tinggalkan komen di bawah, nanti saya akan jawab. Kalau saya lambat jawab atau lambat untuk memberi komen, maafkan saya, karena ini sudah musim anak-anak mulai sekolah online lagi, mungkin terbatas lagi ya, tapi saya akan usaha jawab satu persatu. Ataupun IG, seperti di atas ya, IG saya, jadi boleh follow saya, dan kita boleh menjadi teman, kita boleh saling berbahas tentang negeri masing-masing atau tentang living cost di tempat kita tinggal yang sekarang ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini dari permulaan, pertengahan hingga ke akhir. Saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Anda lah saya masih ada untuk saat ini di YouTube. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi, bye.